Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Sikap hati adalah suatu ekspresi perasaan seseorang yang tercermin melalui cara berbicara, bertindak, maupun meresponi suatu situasi, ucapan, perilaku orang, ataupun suatu objek tertentu yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi, suasana hati, ataupun kematangan watak yang seseorang miliki. Dari definisi di atas, kita bisa mengajukan banyak pertanyaan. Cara berbicara dan tindakan seperti apa yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tergolong orang yang matang? Suasana hati dan tingkat kematangan seperti apa yang dapat dijadikan patokan untuk memunculkan sikap hati yang tepat dalam berbagai situasi dan keadaan? Siapakah yang memiliki kompetensi untuk menilai baik buruk atau benar salahnya sikap hati seseorang? Hal apa yang seharusnya mempengaruhi sikap hati kita sehingga kita dapat senantiasa memperkenan hati Tuhan? Mungkinkah sikap hati yang memperkenan hati Tuhan tidak memperkenan hati manusia? Atau sebaliknya, mungkinkah sikap hati yang memperkenan hati manusia ternyata tidak memperkenan hati Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa sikap hati kita telah memperkenan hati Tuhan? Ada beberapa catatan di Alkitab yang menuliskan tentang sikap hati. Ulangan 5 ayat 29 versi firman Allah yang hidup. Betapa baiknya jika mereka selalu mempunyai sikap hati yang seperti itu kepadaku, yang ingin selalu menaati perintah-perintahku. Maka keadaan mereka dan anak cucu mereka akan baik untuk selama-lamanya. Ulangan 8 ayat 2-3 versi firman Allah yang hidup. Ingatkah kamu bagaimana Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu? Ia merendahkan hatimu dan menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu akan benar-benar menaati Dia atau tidak? Ya, Ia menjadikan kamu rendah hati dengan membiarkan kamu lapar. Kemudian Ia memberi kamu makan mana, makanan yang sebelum itu tidak dikenal oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Ia berbuat demikian supaya kamu menyadari bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati firman Allah. Makanan bukanlah hal yang paling utama, dan bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Allah. Dari 2 ayat di atas, kita dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tertulis di atas. Yang pertama, cara berbicara yang mencerminkan kematangan seseorang adalah cara berbicara yang mengekspresikan ketaatan penuh kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 16-18 versi terjemahan baru. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Perspektif manusia
saat melihat kasus di atas, pastinya dianggap terlalu beresiko. Apalagi cara menjawab Sadrak dan kawan-kawan tergolong menentang putusan raja. Tentunya kematian menjadi resikonya. Untuk versi manusia, apa yang diucapkan oleh mereka tergolong tidak matang, bahkan tidak tepat, karena menciptakan konfrontasi atau masalah yang tidak perlu. Toh sebenarnya tidak masalah bila mereka sujud menyembah, tapi hati mereka sebenarnya tidak menyembah, kan bisa. Tuhan lihat hati kita juga kan? Namun Sadrak dan kawan-kawan mengambil keputusan untuk memperkatakan ekspresi hati mereka yang taat penuh kepada Tuhan. Perkataan yang mengekspresikan ketaatan kepada Tuhan tidak selamanya aman-aman saja. Bisa jadi membuat kita masuk dapur api. Ada pertentangan, membuat orang lain marah, bahkan menghadapkan kita pada kematian. Maukah kita mengambil resiko tersebut? Bagaimana sikap hati kita ketika mengekspresikan tentang pribadi yang kita taati? Jadi bisa saja sikap hati yang memperkenan hati Tuhan di saat yang sama tidak memperkenan hati manusia. Jangan pernah mengedit hati kita demi memperkenan hati manusia yang tidak mau menaati Tuhan. Amin. Message ini masih berlanjut besok. Dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus melalui WhatsApp dengan mengetik nama, kota, nomor WhatsApp, kirim ke nomor 0888 6132 106. Tuhan memberkati.